97,4 Radio Sonora Jogja. Selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar Anda di kesempatan hari ini ya, Selasa, hari yang ke-11 di bulan Juni 2024. Senang sekali di pagi menjelang siang kali ini saya Hasta menemani suasana bagi Anda hingga tuntas nanti pukul 12 dan di jam 10 sampai jam 11 ini ya sahabat Sonora di program Teras Kota. Kita kedatangan tamu ini ya, dan pembahasan cukup menarik ini yang hadir di studio. Ini ada beliau Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Ada Ibu Eko Widi Astuti ya. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bu Widi, apa kabarnya? Oke, selamat pagi Pak Hasta. Alhamdulillah baik, sehat sekali ya. Oke, cerah ini kelihatannya suasananya juga. Alhamdulillah. Secerah hari ini Bapak. Oke. Dan pagi kali ini sahabat Sonora kita akan memberikan informasi yang cukup mencerahkan juga ini seputar program rehab ya. Untuk kemarin misalnya ada yang belum membayar atau menunggak berkaitan dengan program BPJS-nya ini. Nah, ada program cukup menarik yang bisa diikuti juga nih ya sahabat Sonora. Nanti seperti apa akan disampaikan narasumber kita di kesempatan pagi hingga siang nanti. Dan yang mau bergabung boleh sekali silakan untuk teleponnya di 557762 atau bisa juga melalui WhatsApp di chat ataupun juga voice note-nya di 0817548300 0817548300 ya. Baik, kita langsung aja ngobrol nih seputar program rehab ini Bu Widi. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu, sebenarnya apa sih program pembayaran tunggakan bertahap ini ya? Rehab ya. Oke. Rehab Bapak. Oke, monggo. Ininya kayak rehab rumah. Nah, biasanya rehab apa ini ya gitu ya. Baik. Oke, monggo. Baik, matur nuwun Pak Hasta dan sahabat Sonora, mohon izin kami dari BPJS Kesehatan ingin menyampaikan terkait dengan program rehab nggih. Jadi rehab di sini adalah sebenarnya singkatan nggih dari rencana pembayaran bertahap nggih, di mana rehab atau rencana pembayaran bertahap ini adalah sebuah program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri nggih. Kalau masyarakat mungkin lebih mengenalnya adalah peserta yang membayar iurannya secara mandiri seperti itu nggih Bapak. Jadi keringanan yang di mana peserta akan memiliki kesempatan untuk membayarkan tunggakan iurannya melalui pembayaran iuran secara bertahap atau dicicil. Kalau dulu itu ibaratnya kalau bayar iuran itu harus sekali tempo baru kemudian baru bisa aktif. Nah, saat ini BPJS Kesehatan sejak awal tahun 2022 sebenarnya sudah mencanangkan program rehab ini, yaitu pembayaran yang bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang dikehendaki oleh peserta. Oke, ada loh nih model cicilan juga ya. Betul, untuk Bapak, memudahkan cicilan. Peserta BPJS ini ya. Betul, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada peserta kami dari yang khususnya segmen PBPU atau segmen mandiri ini, agar peserta ini ada kesempatan yang lebih meringankan untuk kembali bisa mengaktifkan kepesertaannya. Demikian Bapak. Oke. Terus Bu, ini yang boleh ikut ini siapa nih? Atau yang menunggak ini 1 bulan itu boleh langsung dicicil? Nggak boleh ya? Kalau 1 bulan kalau langsung dicicil gimana? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku Pak. Betul. Jadi syarat dari peserta mandiri untuk melakukan atau mendaftar program rehab ini adalah peserta yang menunggak antara 4 sampai dengan 24 bulan. Jadi mohon izin sesuai dengan regulasi adalah bahwasanya tunggakan iuran JKN untuk seluruh peserta ini maksimal adalah 24 bulan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Maksimal 24 bulan. Jadi tunggakan iuran ini juga yang boleh mengikuti rehab itu adalah antara 4 sampai dengan 24 bulan. 4 sampai 20 bulan tuh ya. Oke, ya.
nih ya sahabat Sonora, jadi ada syarat dan ketentuan, tidak langsung semuanya boleh kayak gitu, tapi Betul. ada syaratnya ini ya. Nah, oke. Kemudian kalau tadi sebenarnya sudah disinggung sih, tujuannya itu untuk apa sih? Nah, mungkin lebih bisa Oh, didetailkan lagi, Bu, iya. biar kita lebih ngeh lagi dan tertarik dengan program ini. Monggo. Nggih. Tapi ini bukan terus ini ya, yang aktif tetap aktif ya, jangan Betul, betul. jangan terus menggunakan kesempatan kayak gini nih. Nggih, betul. Oke. Yang aktif tetap aktif nggih Bapak, karena kalau namanya jaminan kesehatan ini kayak Oke. sedia payung sebelum hujan nggih Nah, benar Pak, karena sekali. sakit itu tidak kula nuwun. Iya, dan tidak tahu kapan-kapannya. Nggih, Nggih. betul Bapak. Nggih, baik Bapak. Jadi tujuan dari program rehab ini adalah memberikan kemudahan Kemudahan tadi ya. pembayaran nggih, tadi kepada peserta untuk melunasi tunggakan iurannya, sehingga apa ya, yaitu tadi agar tidak terlalu memberatkan nggih kepada peserta. Jadi kalau cicilan kan istilahnya kita memiliki spare, katakanlah ada lebih uang, katakanlah sebulan ada berapa, nanti di dalam pendaftaran program rehab itu Bapak juga nanti ada kesempatan peserta untuk bisa memilih, dia bisa memilih berapa kali tunggakan akan dicicil, seperti itu Bapak. Jadi misalkan peserta ini menunggak 12 bulan, maka si peserta tersebut memiliki kesempatan untuk membayarkan iurannya maksimal selama 6 tahap. Seperti itu Bapak. Jadi separuh dari jumlah bulan menunggaknya. Oke. Separuh dari jumlah bulan menunggaknya. Nggih, itu maksimal nggih Bapak. Kalau misalkan memilih 4 bulan boleh, memilih 3 bulan boleh, makaten. Iya. Tapi cukup membantu juga itu ya. Insya Allah Bapak, alhamdulillah juga sampai dengan saat ini sudah cukup banyak yang mengikuti program rehab sih. Itu ya. Betul. Oke. Terus Ibu, untuk ke peserta BPJS Kesehatan sendiri yang mandiri tadi ya, untuk mengetahui apakah mereka itu memenuhi syarat untuk mengikuti program ini atau tidak, itu ada caranya? Kalau untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti program rehab atau tidak, sebenarnya peserta bisa secara mandiri melakukan pengecekan Bapak melalui aplikasi mobile JKN. Nanti di sana ada fasilitas untuk melakukan pengecekan apakah si peserta ini sudah menunggak berapa bulan toh, seperti itu. Karena kan sebenarnya syaratnya hanya minimal tunggakan itu 4 bulan. Seperti itu Bapak. Kemudian nanti prosedurnya peserta ini bisa mendaftarkan program rehab ini melalui aplikasi mobile JKN Bapak atau melalui Care Center 165. Oke. Nah, ini sudah disinggung nih, mendaftarkan. Terus gimana cara mendaftarkannya itu? Pasti tinggal klik-klik saja, gampang kan? Insya Allah gampang Bapak. Gampang. Oke. Sekarang kayaknya tidak ada yang sulit ya Bapak. Dimudahkan semuanya ya. Semuanya sudah di tangan istilahnya kalau sekarang. Karena seperti Ibu nih, kalau kita ngomong cara mengikuti program pembayaran ini, ada cara mendaftarnya. Baik Bapak. Jadi di aplikasi nanti peserta bisa melalui 2 kanal tadi nih Bapak, melalui aplikasi mobile JKN. Jadi harus download dulu ya. Jadi yang pertama harus peserta mendownload dulu aplikasi mobile JKN. Nanti di sana yang dipersyaratkan adalah nomor telepon dan juga nomor kartunya yang akan dimasukkan pada saat peserta mendownload aplikasi mobile JKN. Nah, nanti di dalam aplikasi mobile JKN itu dipilihlah program rencana pembayaran bertahap. Jadi di dalam aplikasi mobile JKN jika sudah dipilih rencana pembayaran bertahap tersebut, nanti di aplikasi tersebut akan menampilkan terkait dengan jumlah total iuran yang harus dibayarkan oleh peserta saat sudah itu. Muncul langsung. Betul. Nanti dari situ juga peserta akan terinformasi syarat dan ketentuannya. Jadi nanti apakah si peserta sudah memenuhi syarat minimal tunggakan 4 bulan apa belum, seperti itu. Kemudian monggo lanjut dulu. Lanjutnya adalah nanti di dalam aplikasi mobile JKN tersebut juga akan menampilkan pilihan untuk peserta, berapa bulan yang akan dipilih untuk peserta melakukan cicilan, makaten Bapak. Ada simulasinya juga, ada misalnya Bapak. Milih 6 bulan berapa cicilannya gitu ada ya? Ada, leres betul Bapak. Jadi nanti setelah peserta memilih berapa bulan akan dicicil, nanti akan tampil layar berikutnya akan menampilkan skema pembayaran cicilan selama 6 bulan tersebut.
Jadi nanti 6 bulan tersebut katakanlah tunggakannya 12 juta, berarti 1 bulan 2 juta, makatan nggih Pak. Kemudian nanti ditampilkan di situ skema 6 bulan cicilan dari peserta. Kemudian langkah selanjutnya peserta akan disuguhi permintaan untuk memilih kembali berapa bulan untuk membayar tagihan bulan berjalannya. Karena selama melakukan cicilan tersebut yang dicicil adalah hanya tunggakannya saja sampai dengan si peserta mendaftar rehab. Nah, kemudian nanti bulan berjalan dari saat pertama dia mencicil nanti akan terakumulasi kembali. Nah, itu yang harus dipilih kembali. Peserta hanya boleh memilih maksimal 2 kali pembayaran atau 2 bulan. Jadi nanti 6 tambah 2 katakanlah. Jadi 8 bulan selama cicilannya, seperti itu Bapak. Oke, jadi tetap angsuran per bulan, iuran bukan angsurannya. Iuran per bulannya tetap dibayarkan. Terus tadi tunggakannya juga sesuai dengan yang dipilih tadi ya, cicilannya. Betul. Jadi tahap pertama 6 bulan ini peserta akan membayar katakanlah cicilan atas tunggakannya saja. Kemudian nanti yang 2 bulan berikutnya peserta akan membayar tagihan bulan berjalan selama cicilan tersebut dicicil oleh peserta. Seperti itu Bapak. Oke, menarik ini. Ya Ibu. Ya, terus masih ada lagi? Kemudian setelah itu nanti yang perlu kami sampaikan sahabat Sonora bahwasanya nanti Bapak Ibu yang menghendaki program rehab ini juga harus memastikan alamat email Bapak. Alamat emailnya harus valid. Karena nanti dari aplikasi program rehab ini akan mengirimkan semacam OTP nggih Pak. OTP nggih ke alamat email yang disampaikan atau yang ditulis di dalam aplikasi rehab tersebut. Ibu, sejauh ini ada yang misalnya gini Bu, sudah terlanjur ngeklik 6 bulan. Tapi ternyata dihitung-hitung kok nggak kuat, ini harus ditambah lagi, dipanjangkan lagi. Itu diedit kayak gitu bisa nggak sih? Baik Bapak. Jadi selama sebenarnya misalkan peserta ini menunggaknya kalau dibagi 2 itu katakanlah sebenarnya bisa menyicilnya dalam 8 bulan seperti itu ya, atau 10 bulan karena tunggakannya 20 bulan kan. Nanti peserta bisa membatalkan pendaftaran rehabnya, kemudian nanti mendaftar kembali. Oh bisa ya, oke. Bisa Bapak. Nggak usah khawatir ya sahabat, contoh untuk hal semacam ini ya. Terus nanti untuk ini dibayarkan bisa di semua kanal? Bisa Bapak. Jadi peserta yang telah mendaftarkan program rehab dalam 1 jam setelah program pendaftarannya berhasil, nanti sudah bisa melakukan pembayaran di kanal-kanal pembayaran. Ada Indomaret, Alfamart, ATM, semuanya insya Allah sudah banyak sekali. Seperti biasanya ya. Oke, baik Bu Widi, menarik informasinya, perlu diketahui juga untuk masyarakat semuanya. Tapi kita harus break dulu Ibu untuk ke komersial. Dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah memilih Sonora untuk menemani suasana pagi Anda. Dan tentunya yang mau bertanya boleh sekali ya, tinggal tuliskan pertanyaan Anda ataupun juga bisa voice note di 0817 5483200. Kita break dulu ya. 97,4 Radio Sonora Jogja. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Dan kita masih di perbincangan bersama BPJS Kesehatan ya sahabat Sonora seputar program rehab rencana pembayaran bertahap, itu singkatannya ya. Dan ini program cukup menarik ya sahabat Sonora untuk Anda yang kemarin karena mungkin ada hal yang menyebabkan BPJS Anda itu harus tertunda atau menunggak. Nah, ini ada program yang bisa dimanfaatkan. Nah, tadi sudah sedikit banyak disampaikan sama narasumber kita, beliau Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan juga Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, ada Ibu Eko Widya Astuti. Ibu, ini ada yang bertanya, saya baca dulu dari Bantul, ada Ibu Ratna Widya Astuti. Selamat pagi Ibu Ratna, terima kasih sudah gabung di kesempatan pagi kali ini. Ibu, saya mau tanya, apakah program rehab ini itu hanya melalui aplikasi saja atau harus boleh datang ke kantor? Karena saya tidak bisa menggunakan
aplikasi Bu, maaf gaptek. Waduh. Oke. Terus syarat apa atau dokumen apa yang dibutuhkan ketika diizinkan untuk datang ke kantor? Terima kasih. Selamat pagi, sukses selalu. Nggih. Kados pundi Bu? Diizinkan. Boleh ini. Baik, matur nuwun Ibu Ratna Widyastuti. Nama kita sama Bu belakangnya. Sama-sama Widi ya. Jangan-jangan ada komunitasnya ini. Kayaknya komunitas Widyastuti nih ya. Baik Ibu, kembali ke pertanyaan Ibu. Nanti bila mana Ibu menghendaki memang akan rawuh ke kantor BPJS Kesehatan, monggo silakan Ibu untuk nopo layanan terkait dengan rehab ini bisa Bapak Ibu rawuh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Di kabupaten masing-masing ya. Monggo bisa di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul juga mboten menapa. Nanti hanya saja memang Ibu nanti pendaftarannya itu tetap melalui aplikasi mobile JKN. Jadi nanti Ibu cukup membawa atau ngasto handphonenya saja, nanti akan dibantu oleh petugas kami di BPJS Kesehatan untuk mendownload dan juga mendaftar program rehabnya. Perlu membawa dokumen-dokumen gitu? Kalau dokumen sementara tidak Bapak, nanti cukup dibawa misalkan takutnya lupa kartu JKN saja di asto atau NIK KTP. Cukup membawa KTP, nanti petugas kami akan melakukan pengecekannya di aplikasi, sudah ketemu nomornya nanti. Oke, nggak usah khawatir ya Bu Ratna, nih langsung aja datang ke kantor, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang ada di BPJS. Ini Bantul berarti BPJS Bantul itu ya. Bantul di dekat RSUD Panembahan Senopati. Oke. Terima kasih ya Bu Ratna sudah gabung. Ini juga mungkin untuk sahabat-sahabat yang lain juga masih bingung boleh datang atau enggak. Nah, mungkin takut salah atau gimana. Nah, bisa datang ke kantor Kak sebenarnya ya untuk tanya-tanya lebih lanjut lagi. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi Bu berkaitan dengan apa tadi program rehab ini ya. Nah, terus Ibu tadi kan sudah dijelaskan berkaitan dengan syarat dan ketentuannya. Nah, terus apakah pembayaran tunggakan bertahap ini juga berlaku untuk satu keluarga? Gimana Ibu? Jadi memang pembayaran bertahap ini sudah mencakup satu keluarga Bapak. Karena memang sejak tahun 2016 ini kepesertaan JKN untuk peserta mandiri ini sudah disatukan melalui satu kakak seperti itu. Jadi termasuk pembayaran bertahap ini juga sudah mengakomodir seluruh anggota keluarga seperti itu. Jadi jangan khawatir ada yang tercecer ngoten. Aman, nggak usah khawatir, aman. Oke. Jadi ketika sudah mulai program itu berarti langsung aktif atau gimana ya? Harus nunggu lunas semuanya? Betul. Kalau untuk program rehab ini Bapak nanti kepesertaannya akan aktif kembali setelah seluruh pembayarannya selesai Bapak. Jadi katakanlah akan menyicil iurannya itu 6 bulan. Kemudian sisa yang bulan berjalannya dibayar 2 bulan. Maka nanti artinya di bulan ke-8 itu peserta sudah menyelesaikan cicilannya dan pada saat itu nanti kepesertaannya akan langsung aktif kembali. Oh gitu. Jadi gampang, nggak usah ngurus-ngurus lagi. Betul Bapak, sudah otomatis nanti sudah aktif kembali. Oke, gitu ya. Baik ya. Untuk ada sahabat sonora yang masih bingung atau ingin menanyakan berkaitan dengan program rehab ini, berkaitan dengan program rehab BPJS Kesehatan ini, silakan ya. Anda bisa ke 081754832200 atau bisa telepon langsung di 557762 557762 ya. Program cukup menarik, bisa diikuti dan juga caranya gampang. Banyak pilihan di sana itu ya. Tadi maksimalnya untuk berapa? Maksimalnya 12 bulan. 12 bulan. Karena tagihan BPJS Kesehatan atau tagihan JKN untuk seluruh peserta ini maksimal menunggak sampai dengan 12 bulan. Jadi artinya misal Bapak Ibu itu sudah menunggaknya 4 tahun ngoten nggih. Nanti tetap yang menjadi tagihan Bapak Ibu itu hanya 2 tahun saja atau 24 bulan saja. Ibu mungkin bisa dikasih gambaran contohnya misalnya yang 2 tahun gitu tadi. Itu nanti berarti bayarnya berapa Bu? Misalnya yang kelas berapa ya? Kelas 1 gitu misalnya. Kelas 1 misalkan Nanti kalau misalkan cicilan untuk yang 12
bulan ini misal nggih secara global saja nggih, misalkan ada peserta menunggak sudah 24 bulan ngaten nggih. Kemudian beliau menghendaki membayar katakanlah dalam 5 bulan atau 6 bulan lah, 6 bulan, maka nanti secara aplikasi nanti akan terhitungkan iuran yang harus dibayarnya itu mungkin kalau kelas 3 nggih Bapak, kisaran nggih kalau kelas 3 dengan tunggakan 24 bulan kemudian dicicil selama 6 bulan. 24 menunggaknya 24 bulan dicicil selama 6 bulan. Kelas 3 nggih. Itu rata-rata kemungkinan besar kecil cicilan setiap bulannya adalah sekitar 700 atau 600 ribu Bapak. Cukup kejangkau banget ya. Kalau kelas 3 kan memang untuk setiap bulan itu iurannya 35 ribu. Jadi tinggal dikalikan family size-nya, katakanlah satu keluarga apa 4 orang atau 5 orang seperti itu. Kurang lebihnya nggih Bapak. Dari nanti tergantung dari jumlah family size-nya juga, apakah ada 3 orang, satu kakak itu ada 3 orang, 4 orang atau lebih seperti itu. Baik. Gitu ya sahabat Sonora, sudah dikasih simulasi juga loh hitungannya. Itu tadi yang kelas 3 seperti itu. Kalau misalnya kelas 2, kelas 1 berapa kan bisa dihitung sendiri ya Bu ya. Nanti ada di aplikasi mobil JKN-nya sudah akan terlihat Bapak nggih pada saat akan melakukan pendaftaran. Baik. 700 tadi gambarannya itu sudah termasuk iuran bulan tersebut gitu. 700 itu hanya induknya saja. Baik, kita break dulu untuk cocokkan pada waktu di pukul 10.30 Ibu sama komersial. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita, dan juga untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung boleh sekali ya, masih ditunggu di 557762 atau di 08175483 200. Masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotomat Kota Baru Yogyakarta, sahabat Sonora. Kita di perbincangan bersama BPJS Kesehatan ya. Ini seputar program rehab rencana pembayaran bertahap bersama beliau Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta ya. Ada Ibu Eko Widyastuti. Ya, untuk yang mau gabung masih dibuka kesempatannya ya sahabat Sonora, hingga pukul 11 nanti menjelang pukul 11 seputar program rehab dari BPJS Kesehatan ini ya. Saya ke Pak Sony nih Ibu yang ada di Jakal. Terima kasih Pak Sony yang ada di Jakal. Pertanyaan juga cukup menarik ini Bu Widi ini. Selamat pagi Bu. Terima kasih informasinya cukup menarik. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi jika peserta itu tidak melunasi tunggakan iuran sesuai dengan perjanjian dalam program rehab, tidak sesuai dengan waktu yang dipilihnya? Terima kasih. Pak Sony. Baik Bapak, matur nuwun Pak Sony, matur nuwun atas pertanyaannya, luar biasa nggih, berarti Bapak menyimak nggih. Matur nuwun loh Pak sudah menyempatkan waktunya nggih. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Sony tadi, bahwasanya bila mana peserta ternyata kok tidak memenuhi atau mungkin salah satu bulan setelah, katakanlah setelah 3 bulan menyicil iurannya, kemudian di bulan 4 ini dia lupa ngaten nggih. Lupa, ternyata kelewat gitu, udah sampai dengan tanggal 1 bulan berikutnya kok belum membayarkan iurannya. Nah, memang Bapak dan Ibu, mohon izin kami sampaikan bahwa apabila ada yang terjeda salah satu bulan tidak terbayar, maka pendaftaran program rehab atau program rehab beliau ini akan otomatis terclose ngoten nggih secara sistem. Itu nanti tagihan yang akan keluar di channel pembayaran di bulan berikutnya itu sudah kembali mengakumulasi seluruh tagihan. Jadi tidak lagi ada cicilan, tahapan cicilan. Namun demikian memang jangan khawatir Bapak dan Ibu, nanti yang akan terbuka kembali tagihannya itu sudah memperhitungkan cicilan yang sudah dibayar. Gak hilang ya? Tidak hilang. Jadi cicilannya sudah dibayar, sudah diperhitungkan. Namun demikian memang beliau tunggakannya akan kembali ngempel ngoten nggih, jadi satu gelondongan lagi untuk sisanya. Terus boleh ikutan lagi Bu? Selama masih sesuai dengan persyaratan tadi di awal nggih Bapak, beliau masih memiliki tunggakan itu minimal 4 bulan, beliau boleh mendaftar kembali di aplikasi mobile JKN atau melalui Care Center 165 untuk program rehab tersebut. Kan namanya juga lupa nggih Pak. Lupa. Ini ya. Jadi tetap diberi kesempatan kok nih Pak Sony, kalau misalnya ada mungkin teman atau saudara yang
kelupaan kayak gitu nggak usah khawatir, nanti uang juga nggak hilang. Tidak hilang. Kemudian Betul. nanti bisa ikutan program rehab lagi, tinggal Betul, dipilih. Bapak. Tapi juga syarat ketentuan tadi ya, Nggih, sudah memenuhi betul, belum kayak gitu ya. betul, Syaratnya Bapak. 4 bulan minimal tadi Nggih, ya. nggih. Oke, terus Bu kalau misalnya gini, oke tadi yang nunggak lupa ya. Nggih. Nah kebetulan ini kemarin habis dapat warisan banyak gitu ya. Alhamdulillah. Mau ditutup, padahal sudah ngatur. Nggih. Saya maunya 6 bulan. Nggih. Itu boleh nggak ditutup kayak gitu? Oh, dengan sangat boleh ini Bapak, dengan Hati. senang hati kami boleh Oh kan. gitu ya. Nggih, nggih. Jadi memang ada Bapak caranya untuk melunasi cicilan bertahap ini. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah mendaftarkan untuk pembayaran ini secara bertahap, namun demikian bila mana Bapak Ibu memiliki kelonggaran rezeki, ternyata ya dapat warisan dan sebagainya, dapat arisan gitu ya, nggak apa-apa juga nggih. Oke. Atau kemudian ternyata Bapak Ibu ternyata harus segera mengakses layanan Oke, kesehatan iya, nggih, iya. karena itu kebanyakan seperti itu nggih. Kemudian harus rawat inap dan sebagainya, maka Bapak Ibu juga bisa melakukan pendaftaran kembali atau pembatalan terkait dengan program rehabnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses kembali aplikasi mobile JKN. Di sana nanti ada pilihan untuk membatalkan program rehab dan dipilih menu untuk pelunasan cicilan seperti itu. Jadi setelah nanti ada pilihan Bapak Ibu memilih pelunasan cicilan, nanti akan ditampilkan berapa total iuran yang harus lunasi seperti itu Bapak. Oke. Bisa ya jadi ya. Bisa Bapak. Oke, Bisa, dan itu banyak cara. sangat mudah nggih, di aplikasi yang sama Bapak, di aplikasi mobile JKN. Oke. Kadang gini Bu, kalau kita ngomongin cicilan itu ya, kebayang kita, aduh ini cicilan, bayangannya bunga. Sebenarnya ada bunga gitu nggak sih? Apa istilahnya ya, bunga itu? Kebayangnya tetap cicilan kayak ini nggih, cicilan yang lainnya nggak ada ya Pak. Nggih, alhamdulillah untuk cicilan rehab ini Bapak, ini tidak ada bunga dan sebagainya, tidak ada. Jadi Beda dengan pure- pinjaman itu ya. Nggih, beda ini Pak. Nggih. Jadi pure murni adalah total tunggakan Bapak Ibu yang tertunggak, kemudian ditambah nanti dengan iuran bulan berjalan saja. Tidak ada biaya yang lainnya yang akan menambah di situ. Jadi nggak usah khawatir. Jadi tidak ada Oke. biaya tambahan lainnya. Jadi, Bapak. Oke. Tapi ada semacam denda gitu nggak sih Bu? Oh, denda itu denda iuran itu saat ini sudah tidak ada Bapak. Jadi sudah dari tahun 2016 gitu, denda iuran itu sudah dihapuskan oleh sesuai aturan pemerintah. Kemudian yang ada adalah denda pelayanan Bapak. Jadi denda pelayanan itu adalah denda yang dikenakan kepada peserta yang mengakses rawat inap di rumah sakit. Oke. Nggih. Pada saat apa kok dikenakan denda adalah pada saat peserta ini dalam masa 45 hari setelah mengaktifkan kembali kepesertaannya, kemudian di dalam 45 hari tersebut ternyata beliau mengakses ke rawat inap rumah sakit. Nah, saat itulah nanti pada saat beliau akan menggunakan rawat inapnya di rumah sakit sudah akan ada flag dari petugas rumah sakit, nanti sudah akan menyampaikan bahwa Bapak Ibu dan Bapak Ibu ada denda layanan rawat inap karena Bapak Ibu masih 45 hari dari sejak mengaktifkan kembali kepesertaannya. Seperti itu Bapak. Itu jumlahnya seberapa gitu? Denda itu 5% Bapak, 5% dikalikan dengan total diagnosa. Jadi total tarif diagnosa yang dialami oleh pasien pada saat mengakses rawat inap. Kemudian ada maksimalnya juga Bapak, maksimal itu 30 juta. Oh, saat ini 20 juta ternyata maksimal. Maksimal 20 juta. Maksimal 20 juta. Oke. Nggak usah khawatir juga, tapi tetap dimudahkan ya Bu ya. Insya Allah tetap dimudahkan. Sebenarnya denda ini kan hanya sebagai kayak semacam punishment gitu, ngaten nggih Bapak, karena memang ada keterlambatan pembayaran. Seperti itu. Oke, baik ya. Oke, terima kasih ya untuk Anda sahabat Sonora. Saya ke WhatsApp lagi Bu di 0817548200. Ini kayaknya cukup menarik Ibu nih perbincangannya. Ini banyak yang pengen tahu juga berkaitan dengan program rehab ini ya. Apa tadi singkatannya?
rencana pembayaran bertahap ya. Oke, saya baca dulu ini ya. Selamat pagi Ibu, saya Ratri, ini yang ada di Baciro. Oke, terima kasih Mbak atau Ibu Ratri ini ya. Oke, yang mau saya tanyakan Ibu, tapi di luar rehab Ibu, untuk anak yang belum terdaftar di program BPJS itu Ibu, apakah menambahkannya itu caranya seperti apa? Kemudian saya dulu dari luar Jogja Ibu, dan sekarang sudah pindah di Jogja. Menambahkannya apakah di kota Jogjanya atau saya harus pergi ke dulu waktu saya mendaftar. Terima kasih. Oke, Ibu tadi Ibu Ratri. Mbak Ratri atau ya, Ibu Ratri nggih. Baik, matur nuwun sangat. Enggak apa-apa di luar rehab ya, Bu ya? Oh, enggak apa-apa. Selama memang masih dibutuhkan atau kebetulan memang sedang mengakses nggih lebih baik malah nggih untuk kesempatannya nggih. Baik, untuk Bu Ratri atau Mbak Ratri nggih terkait dengan penambahan anggota keluarga. Sebenarnya saat ini BPJS Kesehatan sebenarnya sudah memudahkan nggih terkait dengan pendaftaran peserta, baik itu peserta baru maupun tambahan keluarga. Itu Mbak Ratri nanti tidak juga harus mengakses atau datang ke BPJS Kesehatan, kantor BPJS Kesehatan. Nanti cukup sebenarnya dengan mengakses Pandawa atau pendaftaran melalui WA-nya BPJS Kesehatan. Oke, namanya Pandawa. Pandawa, pendaftaran melalui WA. Ini mudah diingat juga nih. Nanti mungkin bisa dicatat nomornya nggih. Ini saya ada nomornya 081 181 65165 08 118 165 165. Oke. Silakan diakses di sana ya. Nanti dengan menggunakan WA tersebut nanti Ibu bisa memilih nanti administrasi, ada informasi dan juga ada pengaduan menu yang ada di aplikasi Pandawa tersebut. Nanti Ibunya bisa memilih yang administrasi nggih. Nanti ada di sana sudah ada panduannya. Kemudian syarat-syarat yang harus dilampirkannya juga ada, nanti di sana tercantum antara lain adalah kakak terbaru ya yang memuat tambahan keluarga tersebut. Seperti itu, Bapak. Oke. Ini tidak pengaruh Bu Ratri tadi sebelumnya tinggal di luar Jogja, terus pindah di Jogja nggak pengaruh ya? Tidak masalah, Bapak. Tidak masalah ya. Di seluruh Indonesia bisa mengakses melalui Pandawa satu link ini Pandawa. Jadi memang satu link digunakan untuk seluruh Indonesia. Oke, satu link untuk seluruh Indonesia. Oke. Break lagi Bu, sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan. Cukup menarik, pertanyaan juga macam-macam ini ya. Oke, tapi masih seputar BPJS Kesehatan. Oke, masih aman ya. Aman, Bapak. Oke, dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung. Kita break dulu ya, sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan yang cukup menarik ini. 97,4 Radio Sonora Jogja, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan pagi dan siang ini ya. Ini kita berbincang bersama BPJS Kesehatan ini seputar program rehab rencana pembayaran bertahap bersama beliau Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta, Ibu Eko Widya Stuti, hingga menjelang pukul 11 nanti. Waduh, tinggal 10 menit lagi nih Bu. Nggak terasa ya, Pak. Ini ada yang semacam testimoni Bu. Ini tapi saya nggak ngasih nama ini ya. 0811 sekian. Ini selamat pagi. Saya peserta JKN menunggak iuran lebih dari 1 tahun. Kalau nggak salah itu totalnya itu kemarin itu 4 jutaan. Saya ke kantor Gedong Kuning, terus dibantu sama petugas BPJS namanya Mbak Rida. Ada Ibu. Oke, Mbak Rida, halo. Ada nih Mbak Rida sama mana saya ya? Bapak. Oh, ada nih Mbak Rida ya. Akhirnya ikut rehab alias cicilan. Gak khawatir lagi kantong bolong lagi deh. Terima kasih Mbak Rida dan BPJS. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Siapa ini ya? Testimoninya walaupun tidak menyantumkan identitasnya. Ya. Oke, terima kasih nih. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman dari BPJS tentunya ya. Oke, baik. Ibu, ini masih ada yang tanya lagi. Oke, saya baca lagi. Selamat pagi, ini yang bergabung Ibu Liliana. Ibu Liliana ini yang ada di Jalan Wonosari. Berapa ya? Selamat pagi Ibu, terima kasih.
saya buka aplikasi JKN, terus nggak sengaja itu saya menekan pelunasan. Apa yang harus saya lakukan ini? Waduh, ini berarti mungkin baru online juga Ibu. Nah, apakah saya memang harus membayar sejumlah itu atau harus bagaimana? Karena saya kemarin ikut program cicilan itu juga, tapi saya salah ketik ini barusan. Terima kasih, mohon pencerahannya. Nggak usah khawatir Ibu, ini ada yang akan mencerahkan. Baik. Ibu Liliana. Ibu Liliana dari Jalan Wonosari. Baik, matur nuwun sangat Ibu atas pertanyaannya. Lupanya Ibu juga gercep nggih, langsung nyoba. Langsung ini dengerin kita juga nih. Langsung nyoba dilala salah pencet nggih Bu. Aduh gimana Ibu? Baik Ibu, bila mana memang Ibu saat ini dilalah nggih tadi salah pencet menjadi pelunasan, nanti Ibu monggo diulang kembali. Bisa diulang kembali saja untuk proses pendaftaran rehabnya. Nanti akan diulang dari awal nggih Ibu, sesuai dengan Ibu tadi sebenarnya berencananya untuk melakukan cicilannya berapa tahap ngoten nggih. Jadi nanti Ibu saged ini dibatalkan terlebih dahulu, kemudian baru Ibu nanti kembali ke menu awal dan dicoba dari awal untuk mendaftar program rehabnya dan sesuai dengan skema yang Ibu rasa ringan nggih untuk Ibu melakukan pembayaran bertahapnya. Monggo dicoba nggih Bu. Jadi ini bisa dibatalkan ya Bu ya? Bisa Ibu. Bisa Bapak. Langsung gercep juga. Terima kasih pencerahannya. Wah, enggak usah khawatir Ibu. Oke. Baik, Ibu Widi, ini menarik sekali perbincangan kita. Tapi ini sudah hampir pukul 11. Mungkin kita review lagi Bu berkaitan program rehab ini, monggo silakan. Baik Bapak. Nggih. Baik Bapak Ibu dan pendengar Sonora yang berbahagia, mohon izin jadi terkait dengan program rehab ini mudah-mudahan bisa mengakomodir kebutuhan atau keinginan dari Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang menunggak iurannya untuk khususnya adalah Bapak Ibu peserta pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri monggo bisa dimanfaatkan untuk program rehab ini agar Bapak dan Ibu bisa untuk segera mengaktifkan kembali kepesertaannya dan juga nanti jaminan kesehatan Bapak Ibu bisa digunakan kembali seperti yang sedia kala. Karena memang insya Allah program rehab ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu sehingga tidak harus sekali tempo untuk melakukan pembayarannya. Mudah-mudahan ini juga akan diketahui oleh masyarakat luas. Bapak Ibu mbok pilih Bapak Ibu saat ini mendengarkan radio Sonora, tapi Bapak Ibu tidak membutuhkan program rehab ini karena Bapak Ibu termasuk peserta aktif membayar. Bapak Ibu bisa menggetok tularkannya kepada tetangga, kanan kiri, sanak saudara seperti itu Bapak. Kalau saya mau tahu informasi seperti ini di mana sih Ibu bisa mengaksesnya? Atau harus datang ke kantor atau lewat media-media apa? Bapak Ibu bisa mengakses juga misalkan untuk pertanyaan, keluhan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa melakukan melalui aplikasi Pandawa ataupun mobile JKN, aplikasi mobile JKN Bapak Ibu. Jadi di aplikasi mobile JKN itu juga ada menu untuk memfasilitasi keluhan dari Bapak Ibu, baik itu terkait dengan keluhan apakah terkait layanan di rumah sakit, layanan di vaskes dan sebagainya. Bisa chat-chatan sama miminnya ya. Ada monggo chat-chatan dengan admin miminnya ya. Aplikasi mobile. Ini apakah 24 jam atau seperti apa sih? 24 jam. Kalau untuk pelayanan di aplikasi mobile JKN ini kan memang 24 jam ya. Terakomodir 24 jam. Oke. Atau bisa juga ke link tadi Care Center 165 Care Center 165 itu sudah mengakomodir nanti untuk keluhan dari Bapak dan Ibu. Wah, jadi nggak usah khawatir, banyak cara. Betul Bapak Ibu, monggo. Jangan takut-takut insya Allah identitasnya nanti tetap kami sesuai dengan request Bapak Ibu. Tidak kemudian kami share ngaten nggak usah khawatir masalah identitas juga ya. Bapak Ibu. Baik, Bu Widi, menarik sekali, tapi waktu kita sampai jam 11 saja ini ya. Yang jelas untuk sahabat Sonora yang mungkin dari penjelasan kami tadi belum
jelas benar kayak gitu, bisa diakses tadi mobile JKN-nya tadi ya, untuk tanya ke adminnya seperti apa, mungkin ada yang belum jelas gitu, atau datang langsung kantor boleh nggak ini ya? Boleh ya? Boleh. Kantor boleh ya. Kalau memang sedang Free. sedang selong atau Selong, pengen main ke kantor BPJS Kesehatan. Ketemu Mbak Rida tadi. Anjir, bisa ketemu Mbak Rida di kantor kami. Oke. Tadi udah ada semua nih masalahnya Mbak Rida nih ya kayaknya di. Baik, kita pamit Ibu. Terima kasih sekali untuk informasinya kesempatannya, nih. Semoga bermanfaat kita semuanya. Amin. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan Ibu dengan tema-tema yang gak kalah menarik juga ya. Oke. Dan juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Saya ketemu lagi nanti di program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.